Perkenalkan, nama saya Cara Giovanni Kilik Pelangi dengan NIM 2102 1106 0232. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas lab 16.2.6 yaitu Research Network Security Threats. Sini untuk bagian 1, explore the CANS website, kemudian identify recent network security threats. Kemudian untuk bagian 3, detail a specific network security threat. Sini kita langsung masuk pada bagian 1 untuk step 1, locate CANS research. Search the internet for CANS from the CANS homepage. Click on free resources. Sini kita pergi ke web CANS yang telah saya cari sebelumnya. Kemudian kita pergi ke resource. Kemudian setelah itu kita ke bawah, terus kita klik free research. Nah, di sini kemudian kita disuruh untuk menulis three available resources, yang dimana di sini ada webcast, white papers, poster and cheat sheets, blog, dan lain-lain. Dan di sini kita masuk untuk bagian 2. Locate the link to the CIS Critical Security Controls. Di sini kita buka websitenya. Lalu pada research menu, kita klik CIS Control V8. Kemudian kita disuruh untuk pilih salah satu controls. Nah, di sini yang saya pilih di sini saya pilih critical control yang ke-10, yaitu malware defenses. Yang dimana malware defenses ini menggunakan alat otomatis untuk terus memantau stasiun kerja, server, dan perangkat lunak. Juga menggunakan perangkat lunak anti-malware dan fitur pembaruan otomatis CAS. Konfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menjalankan konten secara otomatis dari media yang dapat dipindahkan. Kemudian di sini kita langsung masuk untuk step 3, locate the newsletters menu. Highlight the research menu, select newsletters, briefly describe each of the 3 newsletters available. Kita buka kembali websitenya. Kemudian kita select newsletter. Selanjutnya kita disuruh untuk mendeskripsi secara singkat 3 newsletters available. Sini kita kembali. Kemudian kita pergi ke newsletters and podcast. Dan di sini kita disuruh untuk mendeskripsi secara singkat 3 newsletters available, yaitu News Bites, kemudian Threads, kemudian Ouch. Yang di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat. Yang pertama, News Bites. News Bites itu merupakan ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Di sini yang kedua, Threads memberikan ringkasan mingguan yang andal
tentang yang pertama vektor serangan yang baru ditemukan, kedua kerentanan dengan eksploitasi baru yang aktif, yang ketiga penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini dan data berharga lainnya. Kemudian yang terakhir OUCH adalah buletin kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa. Diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa, setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim CANS Securing the Human, ahli materi pelajaran instruktur SAN, CANS, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada dan menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang dapat diambil oleh orang untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga, dan organisasi mereka. Nah, di sini kita kembali, kemudian kita lihat untuk bagian 2, identify recent networking security threats. In part 2, you will research recent network security threats using the CANS site and identify other sites containing security threat information. Step 1, locate the risk consensus security alert newsletter archive. Nah, di sini untuk listnya sendiri sudah saya cari tadi, kemudian sudah saya ketik di Word-nya. Itu kita bisa lihat di sini. Untuk listnya sendiri, sini ada Win, Trojan Quarian, Win Trojan Change Up, and ANTR, the Trojan, .sms send one, Java.exploit, agent, Warsin, and Trojan ADH. Nah, di sini untuk bagian 2, identify sites providing recent security threat information. Besides the CANA site, identify some other websites that provide recent security threat information. List some of the recent security threats detailed on the website. Nah, di sini saya sudah melakukan pencarian sebelum melakukan pembuatan video ini, dan inilah beberapa web yang saya gunakan, yakni di sini ada w.mcav.com, w.symtech.com, dan lain-lain. Ini kita coba buka di web untuk ini yang pertama di sini nah, ini merupakan website yang saya gunakan. Saya coba website yang lain sini, news and security. Ini juga merupakan website yang saya gunakan.
Nah, itulah beberapa contoh website yang menyediakan informasi tentang ancaman keamanan terkini. Kemudian kita masuk untuk part 3, detail a specific network security attack. In part 3, you will research a specific network attack that has occurred and create a presentation based on your findings. Complete the form below based on your findings. Nah, sini untuk step 1, complete the following form for the selected network attack. Nah, di sini untuk tabelnya sudah saya salin ke Word. Nah, di sini untuk yang pertama name of attack, di sini ransomware petya, kemudian type of attack, malware attack, kemudian dates of attacks 27 Juni 2017, computers or organizations affect. Pengguna komputer di sebagian negara Eropa seperti Rusia, Denmark, Ukraina, Spanyol, Prancis, Inggris, serta India. Kemudian, how it works and what it did. Komputer yang menangani sistem perbankan, telekomunikasi, dan jaringan listrik di sebagian negara seperti Rusia dan Ukraina dikabarkan menjadi korban keganasan malware ini hingga menyebabkan sistem lumpuh total. Tidak seperti ransomware tradisional lainnya, Petya tidak menginskripsi file pada sistem yang ditargetkan satu persatu. Namun justru sebaliknya, Petya akan mereboot sistem dan membaca komputer, serta menginskripsi tabel file master hard drive dan membuat master boot record tidak dapat dioperasikan, membatasi akses ke sistem penuh dengan menyita informasi tentang nama file, ukuran, dan lokasi pada disk fisik. Kemudian virus malware Petya dapat menggantikan master boot record atau MBR komputer dengan kode berbahaya yang menampilkan pesan permintaan tembusan atau ransom dan membuat komputer tidak dapat melakukan booting. Ini untuk mitigation options. Pengguna harus diberikan edukasi yang luas tentang serangan-serangan jaringan di dalam internet agar pengguna dapat lebih aware serta dapat menghentikan penyebaran virus malware. Kemudian reference dan info links di sini rekan website untuk referensinya. Untuk step 2, follow the instructors guidelines to complete the presentation. Di sini untuk step 2 sudah saya tidak lakukan karena saya sudah presentasikan. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.